Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kalau lagi galau, kalau lagi bingung, kita ke laut aja. Kalau lagi kesel, kalau lagi sebel, kita ke laut aja. Kalau di pinggir pantai, hatiku jadi santai. Ingat Bu Susi bilang, Apa tuh? nyampah ditenggelamkan. Asik, asik, asik. Yuk, yang belakang mana tangan di atas yuk. Daripada ke mall, dompet bisa bobol, kita ke laut aja. Nongkrong di jalanan, gak ada juntrungan, mending ke laut aja. Kalau di pinggir laut, bisa banyak inspirasi. Ingat kata Bu Susi, nyampah semua Apa? ditenggelamkan. Wah, mana Majalengka suaranya? Suara, suara, suara. Kalau lagi galau, hati lagi kacau, kita ke laut aja. Kalau lagi kesel, apalagi sebel, kita ke laut aja. Kalau di pinggir pantai, hatiku jadi santai. Ingat Bu Susi bilang, nyampah Semuanya. ditenggelamkan. Mencuri Apa? ditenggelamkan. Lagi. Illegal fishing ditenggelamkan. Keren, keren, keren. Hore! Kawan-kawan Susi, kita masuk ke acara Susi Cek Ombak ke laut saja. Yeay, keren, keren, keren. Ih, Keren. lagunya top luar biasa, surprise. Ya. Surprise COVID-19 nih. Dari kawan-kawan yang luar biasa. Aku nih sama kakak, sama Rido nih berkawan sudah lumayan lama. Akhirnya sering ketemu, berpikir ini tempat ini bersejarah nih. Ya betul. Aslinya kita membuat ide tentang pandu laut ya di sini. Ngerti nggak pandu bagian laut? dari- belum, Pandu laut itu organisasi yang kita bentuk dengan inspirasi di tempat ini. Ya. Anggotanya ya sekarang nih kita dari iseng-iseng ngobrol nih sudah 200 komunitas pecinta laut ya. Amin. Oh, I see. Ada diver, kakak nih diver, lo Ya. belum tahu. Bukan cuma rock and rollan di Panggung. panggung, Rido juga. Mereka nih pecinta laut banget. Asli. Tahu nggak Instagramnya? Tahu, tahu Bu, namanya Fish iya, God. Fish God tuh. Nah. Itu kan apa Bang maknanya, Bang? Karena memang saya mencintai ikan. Oh, saking mencintai ikan makanya Fish God. Nah, saya ingin menyapa kawan-kawan pandu laut di belakang juga ada. Halo. Hai, kakak pada laut. Halo. Nah. Keren-keren ya Bu ya, anggota pandu Keren-keren. laut ya. Ada Yunisara, Prita Lora, tuh Prita Lora. Iya, iya. ya. Kalau mau gabung bisa Bu. Mau boleh. Boleh. You daftar online, klik Pandu Laut Nusantara. Oke. Kiki Hiu namanya. Kiki Ya, Hiu. Kiki Hiu. Ah, ikan mola. Kiki Mola. Kiki mola lebih cantik. Ki. Kiki Mola. Pasti ikannya cantik banget tuh Bu, langsing pasti Ikannya tuh. besar sekali, Oh, ikan- bulat. Oh. Kayak kalau kita shooting tuh ada itu lampu tuh loh, reflektor lampu. Ada ekornya kecil. Kirain Dan ikannya langsing. bisa gede banget.
Bisa lebar sekali. Cocok banget Dan sama saya itu- itu, Bu. Ah, Menggambarkan Kiki sekali. ntar kita dibilang bully, shame body, apa namanya? Body shaming, body shaming. Body shaming. Enggak, tapi ikan mola tuh ikan istimewa. Nah, istimewa. Semua diver Ya. pasti bermimpi untuk bertemu ikan Betul. mola. Udah ketemu dong sekarang, Bang. Udah. Kiki Mola. Oke guys, mulai sekarang saya akan ganti jadi bukan Kiki Saputri, Kiki Mola. Ya, semua bermimpi untuk ketemu ikan mola. Nah, ngomong-ngomong kan kita biasanya kalau jalan-jalan, aku biasanya ke pulau kemana padeling. Kakak sama Rido nih biasanya diving. Nah, kalau kemarin pandemi kita tanya nih kegiatan betul. kegiatan kakak sama Rido nih apa saja nih, cerita dong. Iya. Kak, Kegiatannya ngiri ngeliat Bu Susi rumahnya di pinggir laut. Habis aku kalau stuck di rumah ya akhirnya bekerja di rumah. oke. Bikin lagu di rumah, terus sempet Ada konser online. ya dari online juga rumah. kan aku denger ya. Everything from home. Terus Bang Rido apa nih? Aku ya masih bikin musik tetap, Bu. Oke. Tapi aku nih ada gosip nih tadi ku dengar. Apa tuh? Katanya Eh, Ki nih Apa tuh, Bu? Bang Rido nih ada bikin bisnis baru. Apa bisnis apa, Bu? Bikin lagu. Masak Masak. food online. Ah, serius, iya, Bang? benar. Iya. Itulah, Bu. Iya. Di pandemi ini Yakir jadi ketahuan punya kelebihan lain. Ternyata selain Ternyata. main band, bikin lagu juga bisa masak. Masa? Ya. Nama brandnya apa ya bagusnya ya? Rido Yummy. Atau dibikinin langsung Rido dimasak. Yummy. That's really sounds very good. Mohon Oke. maaf, berarti ini bukannya bekas berantem, Bang? Bukan berantem. Kena codet. Kena coba. Nyiprat nih minyak, Nyiprat nyiprat. minyak. Muka boleh sangar, tapi hati tetap ibu-ibu. Iya. Itu di dapur. Sayang istri. Iya, iya. Sayang istri, sayang Iya, anak. betul. Amin. Bang, pengen tahu, Bu, awalnya kecintaan terhadap laut tuh karena apa? Apakah karena keindahannya atau karena ngelihat apa gitu? Sebetulnya kecintaan, semakin cinta sama laut tuh sebetulnya gara-gara diving sih. Nih Kiki, sebentar Ki. Kita nih sekarang kan masuk ke acara seruput kopi. Oh iya. Kita belum dapat kopinya nih. Oh, iya, benar. Wah, asik juga nih acara. Iya, seruput. Iya. Ngobrolnya ada seruput kopinya, Kak. Seruput kopi, semakin diseruput semakin happy. Ya, Yes, gitu ada tagline-nya, Bang. jelas. Silakan Bang sambil diminum. Ini boleh nih, Bu? Silakan Boleh, iya boleh. dong. Bukan properti kan ya? Bukan, Bang. Bisa Bukan diminum. ini. Yo, lanjut ke kakak nih. Tadi kita Iya. Tadi Jadi apa asal mula kecintaan jadi terhadap laut? dulu mungkin awalnya adalah pemerhati laut, senang sama alam gitu lah. Terus akhirnya bikin lagu tentang alam. Tapi semenjak diving saya jadi lebih aktif karena ngelihat langsung kan kondisi laut, kondisi di dalam laut seperti apa, ikan-ikan. Dan bener-bener aku ngerasain 5 tahun terakhir aku diving itu pasti ngelihat sampah plastik di dalam. makanya kalau kita tidak jaga dari hasil studi ini, kita ini sudah menjadi penyumbang sampah laut nomor 2 terbesar di Iya. dunia. Betul. Nah nanti jadinya di 2030 kita bisa memiliki plastik di laut lebih banyak daripada ikan Iya, kita. Nah nanti kan kehidupan nelayan terganggu. Yang bahaya kita makan ikan yang mengandung mikroplastik. mikroplastik. Tadi lagunya kakak Iya. juga kan rupanya nyampah ditenggelamkan. Illegal fishing juga ya, Bu. Oh iya, illegal fishing udah jelas itu. Berarti Mencuri itu. Itu Iya. bukan Katanya- cuma ikan doang, itu adalah kedaulatan, harga diri bangsa. Mestinya hukum potong tangan tuh. Iya. Mencuri kan? Mencuri, betul. Yang paling bagus tenggelamkan. Lebih bagus lagi Udah tuh. selesai. Udah selesai, Nanti kau benar-benar. punya diving site. Betul. Bu, tapi Ya. katanya kan jangan ditenggelamkan, mending kapalnya buat belajar nelayan, buat belajar kapal itu gimana, Bu? Yang setauku dulu di Pontianak, kapal yang dihibahkan ke lembaga pendidikan Iya. dikerjasamakan oleh pemimpin lembaga pendidikan itu sama pengusaha. Untuk apa? Nangkepin ikan hiu. Ya. Bahkan separuh ikan hiunya itu malah yang dilarang, yang sudah hampir punah. Akhirnya jadi kasus. Terus waktu aku pertama jadi menteri tuh, ke Pontianak juga lihat itu banyak kapal sudah ada pohon pisangnya di kolam pelabuhan. Karena itu katanya diminta
Ada beberapa universitas, ada IPB, Gajah Mada, nggak diambil. Jadi menuhin kolam pelabuhan, malah udah tumbuh pohon pisang. Jadi sampah Akhirnya juga. mau ditenggelamkannya lebih mahal, kan harus ditarik lagi. Iya, iya, iya. Jadi ya sebetulnya kalau menurutku paling gampang tenggelamkan. Dan paling ditakuti sama yang punya kapal. Nah, Lagian masa kita belajar dari kapal pencuri, kayak kita nggak bisa beli kapal aja. Malah. ya secara harga diri juga malu-maluin dong. Ya Allah Kiki, Gitu Kiki loh. Butet. Itu loh. Terus Bang, Baca. Bu balik lagi ke pesan lagu yang tadi Bu. Ibu pengen nggak dirilis lagunya Bu? Oh ingin, aku pikir tadi iramanya juga enak banget ya. Kita jadiin soundtracknya Susi Cek Ombak kali Idi, ya. gokil. Iya. Tinggal bikin video kan Ibu jalan di pantai deh tuh. Wah, sedap. Idi, keren Itu banget. emang udah Iya. aku dedikasiin buat Bu Susi kok. Saya ingin supaya kawan-kawan ini juga mendengar pesan dari Kakak dan Iya. Rido. Concernnya mereka berdua sehingga mereka mencintai laut tuh apa? Iya betul. Lebih clear gitu. Coba dari Dari Bang Rido. dari Kakak nanti terus ditelanjut Bang Rido. Ya, jadi kalau menurut aku ya, sebetulnya ilmu-ilmu tentang kelautan aku juga bersyukur karena aku kenal sama Bu Susi. Jadi banyak insight, banyak input ke aku bahwa ternyata Indonesia itu garis lautnya lebih banyak dibanding daratannya gitu. Itu aja sebetulnya udah logikanya kita harus menjaga laut kita kan. Jadi emang bangsa ini mestinya, dan ada acara menghadap laut. Bangsa ini sebetulnya harus membuat laut itu jangan jadi belakang rumah kita. Karena kalau psikisnya bahwa laut tuh rumah belakang kita suka buang Iya. banyak yang kita buang dengan nggak merasa berdosa. Tapi kalau laut itu adalah front porch kita, teras kita nggak bakal mau Menghadap nyampai. laut Iya, kan betul. Pak Presiden bilang kita sudah terlalu lama memunggungi laut. Nah sekarang Pak Presiden tidak bilang begitu, tapi bukan berarti kita boleh belakangin lagi, nggak boleh. Tetap laut iya, tetap. adalah Sekali depan tidak rumah kita. memunggungi laut, terus kita menghadap ke laut. Yes. Gitu loh. Kalau Bang Rido apa nih pesan buat Gitu. Bang Rido, ayo pesan. Karena pertama aku lahir di Ambon, di mana lautnya banyak. Oh ya. Hampir Mungkin 90% 90% malah laut. laut kalau Ambon. Jadi kalau ngeliat tempat-tempat pantai itu dulu kita bisa main di pantai dengan enak kan. Tapi sekarang tuh sebelum kita berjemur kita harus pungutin sampah dulu tuh Bu. Bersihin baru Bersihin bisa pantai. Dan main. alhamdulillah selama aku di Slang juga kita dari Papua sampai Aceh sampai Papua tuh selalu ngeliat pantai, ngeliat Oke. tempat-tempat seperti itu kan. Apalagi 71% wilayah kita Adalah lautan. ya. Iya. Dan sayang aja kalau kita melewatkan kesempatan untuk kita bisa concern terhadap laut Indonesia gitu. Dan ini harus generasi muda juga mesti tahu bahwa potensi kekayaan kita itu ada di laut. Adanya di laut. Lalu ini kan kita ada Hari Anak nih. Ya. Kita berbagi dengan pemirsa tip-tip anak-anak kita ini dididiknya bagaimana. Nah, coba Kakak mendidik anak-anak untuk mencintai laut dengan lingkungannya. Rido Iya. juga mungkin kita bisa share gimana nih, Kak? Iya, kalau aku ke anakku sih sebetulnya lebih ke nyontoin sih. Aku bisa lebih kenanya menerapkan Ya, itu leading by action itu Dibanding- memang betul. lebih top. Dibanding kita Top, yang ya. dikte. Berarti anak-anak Abang Rido juga sekarang udah stop ya, semuanya diajarin bahwa nggak boleh Dari udah plastik. Ya. salah satunya buang sampah jangan sembarangan. Terus di rumah juga aku bikin kayak tempat buat bikin kompos. Jadi kayak keluar itu udah sampah kering aja, sampah basah udah nggak ada yang keluar. Makan Jadi pisang nih, masuk ke dalam semua. makan Iya. pisang taruh di Mhm. yang buat kompos. Iya, ya. iya betul. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu Bukan santai namanya, itu occupying in foolish way. Jangan suka silau, jangan suka pikir berbeda karena siapa kita. Iya, betul. Mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Bintang sepatah kata yang bisa terucap
Chicago, thank you Indonesia. Luar biasa. Ini momen lagu ini nih tuh kayak mendalam banget gitu, Iya. masuk kalbu gitu loh Kak, nostalgic banget nih. Amin. Ceritanya apa nih di balik lagu ini nih? Ya, kadang-kadang kenangan manis itu nggak mesti selalu harus orang yang berpacaran kan. Iya. Kadang kedekatan sahabat, kedekatan orang tua dengan anak itu lebih Ya. lebih ini story-nya bukan Oh, bukan orang bekas pacaran. pacar Bukan, gitu. no, it's terlalu manis kadang-kadang bisa terjadi di Nah, kepada- terus kenangan manis antara Abang Kakak, Bang Rido mungkin tempat Bang Lurah, ini. dengan Ibu di Iya, sini. Tempat ini. Di sini pertama kali bersejarah kita banget. cetuskan. Sunset. Yes. Waktu itu di sini sebagiannya Ide-ide gila. ide-ide gila, kita jalan, duduk 6 jam lebih. Kalau kita santai, inspirasi lebih banyak. Bukan berarti kita santai, leha-leha, sambil main gadget. Itu mah bukan santai namanya. Itu occupying in foolish way. Gitu loh. Jadi Artinya Bang, Artinya apaan tuh? jangan buang sampah sembarangan. Ya, komedi juga Bang Rido. Iya. Nih, kalau kita kan kadang-kadang kerja apa tuh ada kejenuhan. Tanya mereka Iya. nih kalau bermusik ada jenuhnya Iya, nggak sih? udah berapa puluh tahun coba tuh bermusik. Enggak, karena dari musik aku bisa ketemu banyak orang, termasuk ketemu Bu Susi, ketemu Kiki Mola, Kiki Mola. bisa ada di Very nice Susi name, Cek though. Ombak, itu gara-gara musik. Betul, Jadi betul, Bang. gue bener-bener thank you so much sama musik. Iya betul-betul. Nah, melihat ini Bu, kedekatan Ibu sama Bang Kakak, Bang Rido gitu, pasti kan mengikuti perjalanan Ibu dong sebagai seorang menteri, kemudian tidak menjadi menteri lagi. Gimana rasanya Bang ketika Ibu nggak jadi menteri? Kecewa nggak Bang? Apa kayaknya gimana gitu Bang? Nggak kecewa, cuman ada pertanyaan aja, sempat ada pertanyaan. Cuman kupikir ibu dengan di kementerian ataupun tidak di kementerian, ibu adalah orang yang sangat menginspirasi banyak orang. Itu aja sih kalau aku bilang. Karena aku ngerasain sendiri tiap kali duduk di sebelah ibu ngobrol sama ibu tuh, walaupun cuma 1 atau 2 ilmu, tapi aku selalu dapet ilmu baru gitu. Setuju. Jadi kupikir ya kayak gitu lah. Kalau Bang Rido gimana? Poinnya gini, kalau jadi menteri itu kan hak prerogatif presiden. Ya betul. Tapi yang terpenting tuh hal-hal yang bagus ataupun ada aturan-aturan yang bagus itu tetap harus Dijalankan ya dijalankan harusnya ya. gitu loh. Apalagi kalau kita tahu kan bahwa laut kan emang sumber daya terbesar Indonesia. Iya. Poinnya sih sebetulnya Ibu Susi harusnya dia tetap diajak diskusi, jangan. Iya. Kayaknya nggak, kalau diskusi berarti nggak jadi menteri. Kalau menteri masih dapat perintah soalnya. Gua nih jadi menteri nggak jadi menteri Ki sama. Tanya tuh sama mereka apa beda gua? Enggak ada. Fun Sama aja aja. hidup. Makanya tadi ku bilang jangan suka silau, jangan suka pikir berbeda karena siapa kita. Iya betul. Kita ini base karena saling respect. Nah, Ya, Bukan karena respect. Ya. Bu Susi menteri bukan, tapi apa yang dikerjakan itu yang kita respect. betul. Kak, ini kan kita menyambut Hari Anak. Kita pesan kepada anak-anak Indonesia. Iya. Apa yang ingin dipesankan nih oleh Kakak dan Rido? Ayo. Iya, ini dunia instan banget kan sekarang. Millennials kalau bisa tetap ikutin belajar yang melewati proses gitu loh. Karena dengan mengikuti proses kita akan lebih mensyukuri apa yang kita dapatkan nantinya gitu. Karena sekarang dunia lagi benar-benar instan, lu mau cari apa aja di internet bisa dapet. Tapi nggak ngelewatin proses belajar beredukasi yang apa namanya yang benar gitu loh. Kalau bisa proses itu tetap diikutin untuk anak-anak sekarang gitu. Kalau aku sih anak-anak sekarang perlu back to nature lagi sih. Artinya Ya. Indonesia segitu kayanya dari sumber daya alamnya, musiknya, kerajinan-kerajinannya itu butuh mereka juga tahu gitu loh. Iya, Karena eksploitasi alam semakin gede, iya, iya. takutnya mereka nggak sempat lihat. Nah. Jadi harus sempat lihat. Kalau perlu jangan jalan-jalan ke luar negeri, tapi jalan-jalan ke Indonesia dulu deh. Iya. Dari Aceh sampai Ya, Papua. agree. Buat lihat. Pasti banyak tuh yang belum tahu ragam-ragam ikan, Back ya to kan Bu? nature, ya. Ragam ada Nah, apa ini aja juga tuh? yang saya lakukan, pemirsa di rumah itu mendekatkan anak-anak kita kepada alam. Binatang-binatang di rumah ada ayam, angsa, ada ikan, ada rusa, Ya. ada biawak, ada kambing, semua ada. Dan saya ajak mereka untuk selalu mencintai lingkungannya. Ya. Dan ini penting sekali.
gadget penting untuk mendidik anak-anak kita tahu tentang dunia luar, dunia modern Ya. ini. Ya. Tapi membawa anak-anak kita Ke ke alam ya. alam kita, bawa travelingnya tuh dalam negeri itu banyak sekali. Ada kawah, ada vulkanik, Komplit ada lah. laut, ada Gunung. Indonesia punya semua. Ada pasir putih di atas gunung di Papua di Wamena. Dingin yang juga aku ada. taruh di Instagram. Iya. Luar biasa. Es juga ada. Jadi ajaklah, karena dengan cara begitu mengajak anak-anak kita ke laut, ke alam, ke gunung, itu mereka bisa mengajak teman-temannya dan semua untuk mencintai Indonesia. Mereka akan bisa mengurus Indonesia Iya. kalau mereka mengenal dan mencintai alam Indonesia. Kita akan masuk segmen dapur Susi. Kita akan masak. Siapa yang masak, Bu? Nah, aku ajak Rido masak. Jadi nanti Kakak ngapain lo? Rido Yami Saya icip-icip. berkolaborasi dengan dapur Susi. Rido Yami dapur Susi. Kita Yami. bagian ini kita juri judges. Oke, kita break dulu ya. Yuk. Susi cek ombak. Ke laut Laut aja. aja. Masak ditemani sama rocker-rocker Indonesia. Wow, percaya gue nih. Tangannya gue. Ini adalah bom kesehatan. Iya. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut laut saja. Nah, tadi kita udah dari pantai, ngobrol, nyanyi. Terima kasih loh. Sama-sama. Luar biasa, lu punya lagu top banget deh. Sekarang rewardnya, aku mau masak. Tapi Wih. aku mau dibantu sama Bang Rido. Kita akan masak dua nih. Dua menu? Sate lilit, ikan. Nah setelah itu satu menunya lagi adalah happy sandwich. Happy sandwich. Tuh. Oke. Kita mulai dengan sate lilit. Di sini ada kelapa. Parut ya. Saya sukanya kelapanya agak muda sebetulnya supaya tidak terasa seratnya. Oke. Lalu ikan. Nah, di sini biasanya Pakai ikan orang apa, Bu? main ikan tenggiri yang Ini paling ya. enak. Ikan putih berarti Bu ya? Ya, Ikan putih ya? tenggiri sebetulnya bukan termasuk ikan putih. Oke. Ini kalau bahasa Latinnya spotted Spanish mackerel. Gitu. Tenggiri itu. Tenggiri. Iya, Gitu. bener namanya keren ya. Ini kira-kira berapa kilo Bu? Setengah. Ada yang suka 50-50, ada yang mau irit, ampasnya lebih banyak. Ikannya sedikit. Ini Tapi 50-50 nih. kalau kita di rumah ya lebih Banyakin banyak ikan dong. Nah sekarang yuk aduk. Aku yang wow, What? percaya gue nih Tangannya gue. tangannya nih. Loh kak, Hah? Rido lebih dicintai istri kalau begini. Lo gimana nih? Nah ini garamnya. Sekitar 1 Iya. sendok teh. Tapi bagusnya pakai tangan saja Oke. deh. Jadi biar Pinch bisa, ya? iya bisa. Pinch bener kan? Nah bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, Cabai. cabe, Dan bawang bombay. Ini nggak bikin nangis kan? Nangis. Enggak lah, sedikit-dikit doang lah. Sedikit doang. Nanti serainya buat melilit-lilitkan. Nah, Daun bawangnya kapan? hah? Daun bawangnya kapan? Daun bawangnya dipotong nanti diaduk satu saja sekalian. Sebetulnya bumbu dapur tuh bagusan di bejek ini atau di Kalau aku seneng diulek kak, Oke. tapi jangan terlalu halus. Kecuali jahe sama kunyit mesti halus ya. Segmen dapur Susi ini luar biasa ya. Kali ini. Masak ditemani sama rocker-rocker Indonesia, bah. Ada Bang Rido, ada kakak.
Kita pilin-pilin loh. Nah, oke. Dah. Sudah siap. Tinggal Dibakar. kita bakar. Ya, kita bakar dengan teflon seperti ini. Dibalik gitu. Tapi ini bagusnya ininya jangan kena kebakar. Tapi ini memang agak ngangkat jadi nggak mungkin. Wangi ya Bu pakai serai ya? Pakai serai. Selain ramah lingkungan, kita nggak bikin plastik atau apa, tusuknya Betul. rasanya juga jadi lebih wangi. Nah, sudah matang. Cantik kan? Ya, sate lilit ikan tenggiri ala Susi. Kolaborasi Rido Yami. Tester Kakas. Yes. Selanjutnya kita pindah ke sana untuk masak happy sandwich. Selesai sate lilit ikan, Next. kita bikin happy sandwich. Oke. Sandwich ini simple. Kita nih kalau Nanti bikin bikin, sendiri, Bu? bikin semua sendiri, dapur Susi. Keren. Coba lihat aja udah bikin. Hmm. Wah, tuh dia. Aku contohin yang pertama piring, nanti you tinggal masak. Nah, di sini kita ada ikan filet yang di bake, ada udang yang sudah direbus. Ya. Ini ada beef salami. Tapi kalau kita masak beef salami daging olah itu yang penting harus cuci dulu supaya garam dan pengawet-pengawetnya hilang. Cucinya pakai air panas, rendem. Masukkan ke dalam air panas, lalu ditiriskan. Jadi lendirnya sama apanya, garamnya juga jadi tidak terlalu asin. Nah, kita taruh roti dulu, kayak begini Ibu nih. motongnya lurus banget. Hah? Iya. Aku kalau motong roti pasti mencong-mencong gitu. Iya. Sudah ahli, hampir 37 tahun jadi mama loh. Sekarang kita bikin yang pakai udang dulu kan. Ya. Nah, ini udangnya kita susun. Bagusnya kita belah udangnya. Nah, gitu supaya tipis. Wah, itu dari tadi udah ngincer nih. Nah, ini udah nggak usah dikasih garam lagi. Kejunya, butter itu untuk makan ini saja sebetulnya nggak perlu butter karena ini udah cukup, nanti akan keluar lemaknya juga dari cheese-nya kan. Di sini ada emmental, ada mozzarella. Yang suka mozzarella pakai mozzarella. Nah, ini contoh kayak gini. Kita taruh telurnya. Yang suka high protein ini bisa 3 mata sapinya. Nah, anakku lagi membangun lagi badannya pengen gemuk, muscle. Jadi minta 3 telur. Nah, kita pasang ininya kayak kita nanti kan dia Di bake ya? iya di bake, dia meleleh. Oh, I get it. Nah, gitu Mozzarella yang loh. bisa di bake. Iya, Ya. iya betul. Kalau cantik mau di gini-gini juga yang tambah suka cheese. Ini pokoknya top banget. Tuh dia. Sekarang kita masukkan ke oven. Kalau yang suka crispy kejunya 10 menit. Kalau yang tidak suka 5 menit. Kalau yang telurnya mau setengah mateng 3 sampai 4 menit saja. Nah, festival protein. Telur protein ini lu ini pasti mau ngerecokin Udah jadi makan, dia. udah Berarti jadi. mozzarellanya Dia udah denger, mulai bau, melting, cium, iya. dia dateng dia. Maaf, tadi saya habis ke rumah Yuni. Kalau boleh tahu lagi bikin apa nih? Bikin happy sandwich. Oh, happy sandwich. Happy sandwich itu sandwich yang bikin gembira. Anda lagi sedih? Parah lagi sedang Iya. galau banget Makan saya. sandwich. Langsung dapet sandwichnya Jadi dan pas banget dong. happy. Tuh, sudah jadi. Udah jadi tuh. Yang ini coba lihat. This is
Ini cantik ini. Cantiknya luar biasa dan bomb of protein. Ya. Ini adalah bom kesehatan. Iya. Bom kepintaran. Nah, kita bilang bom. Saya mencium aroma. Bukan bom tenggelamin kapal. Ini bom untuk memintarkan orang. Tuh luar biasa. Oke, kawan, cobain dulu boleh, coba. Tapi yang nunggu nih banyak. Nah, ayo Ki, cobain Ki. Kelinci percobaan. Oke. Ya, pasti enak lah buatan Bu Susi. Coba Mas. lihat nih lapisannya, Bu. Ih. Oh, telur Terima udang. kasih, Bu. Happy Wih, lihat sandwich. tuh. Melting Ayo, ayo, egg. Top. Pemirsa, selesai segmen Dapur Susi. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi Kakak dan Bang Rido Ya, dan Kiki yang Udah hadir makan. semua. Jangan kemana-mana, tetap di channel Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Bahwa kita nih punya anak Indonesia yang membanggakan negara kita. Jadi saya lombanya di Bali, Bu. Di level IGSO itu yang ikut kalau nggak salah 48 negara sama 276 peserta. Saya dapat medali emas. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay. Hah, kita mau ngapain Bu sekarang? Ya, ini kita ingin sharing dengan pemirsa di Hari Anak bahwa kita nih punya anak Indonesia yang membanggakan negara kita. Dia telah memenangkan 3 kali penghargaan internasional. Wih. Yang terakhir itu penghargaan biologi di Hungaria. Namanya Aditya. Wih, Aditya. Oke, David. Beckham. Enggak. Bukan. Bukan. David Beckham pemain bola. Ini saintis. Oh iya. Calon pemikir Indonesia. Langsung aja Bu, kita calling. Ya, kita telepon Aditya ya. Apa kabar Aditya? Kamu bikin bangga Indonesia. Dan tentunya keluarga kamu pasti juga sangat bangga. Iya. Ya, Aditya, Ibu ini mau tanya sama kamu supaya sharing dengan kawan-kawan semua. Dulu kan you udah beberapa kali dapat penghargaan nih. Ceritanya bagaimana? Katanya mau ke Amerika, iya. Iya, Bu. Iya, benar. masuk universitas terkenal lagi yang sangat bergengsi. Harvard Iya, Bu. ya. Iya, Bu. Iya. Keren. Ibu juga bangga loh pernah bisa ngajar di sana, nggak lulus Iya, Bu, sekolah. pernah di sana, Pernah ya. denger ya? Iya. Saya juga pernah loh waktu itu jadi tukang sapu. Kiki nih Kiki. Udah kenal Kiki belum? Orang yang Udah, bikin udah. rame dan suka ngeracau. Gitu loh. Tadi pertanyaan Ibu tuh yang pertama, gimana ceritanya kok bisa suka biologi dulu deh. Apa yang paling kamu suka Benar Bu, ya. Jadi dulu waktu saya kelas 7 itu saya diajak guru biologi saya untuk mulai istilahnya proyek hidroponik di sekolah. Jadi saya dengar ibu juga lagi tertarik hidroponik kan Bu. Hidroponik. Jadi dulu waktu di taman sekolah itu saya pakai beberapa baki, saya isi air lalu saya kasih kayak tutup, lalu saya beri lubang 6, saya tanam kangkung, saya tanam sawi, saya tanam selada di dalam lubang-lubang itu. Nah sebenarnya dari kegiatan urban farming ini, dari kegiatan hidroponik saya ini, saya mulai tertarik ke dunia sains sama biologi terutama. Jadi pengalaman pertama saya Olimpiade itu waktu SMP kelas 8. Saya ikut namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional, di bidang IPA. Jadi ada fisika sama biologi. OSN itu Olimpiade Sains Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi seleksinya berjenjang dari level kota, ke level provinsi, sampai akhirnya ke level nasional. Lalu saya maju ke level internasionalnya. Jadi ada seleksi berjenjang lagi. Akhirnya saya maju ke namanya IGSO, International Junior Science Olympiad. Kebetulan tahun itu hostnya itu Indonesia. Jadi saya lombanya di Bali, Bu. Oh, Di level oke. IGSO itu
yang ikut kalau nggak salah 48 negara sama 276 peserta. Saya dapat medali emas begituan. Jadi waktu itu jadi habis medali emas, lalu tahun depannya saya ikut lagi karena masih belum puas lah istilahnya. David ini menang-menang di mana-mana yang diikuti itu menang terus ya. Gitu. Dan tidak pernah berhenti berusaha ya Bu ya. Terus tadi kan you bilang mau ke Harvard nih, pasti bikin iri anak-anak Indonesia. Nah supaya passion kamu, kemampuan kamu ini apa Bisa ya diikuti, diikuti ya. oleh banyak anak-anak Indonesia. Diteladani. Coba kasih pesan dong sama anak-anak Indonesia. Jadi dari awal memang saya sudah punya motivasi yang kuat, motivasi yang konkret lah. Jadi memang termotivasi dari pengalaman-pengalaman saya selama kegiatan saya berhidroponik lah. Jadi saya memang sudah passionate dengan urban farming dan akhirnya masuk ke biologi. Dan saya yakin medali itu secara langsung menjadi alat untuk istilahnya mengubah nasib lah. Karena puji Tuhan waktu selama saya SMP sama SMA dari olimpiade saya itu dapat beasiswa dari sekolah, dari SMP sama SMA, jadi saya nggak bayar uang sekolah. Jadi supaya dapat mencapai cita-cita saya ke kuliah luar negeri, saya tahu saya harus memiliki beberapa Jadi intinya David kita tuh harus punya passion ya, David ya. Kita harus punya keinginan, motivasi memang selalu, keinginannya itu harus dari dalam motivasi diri. diri sendiri untuk terus maju. Iya. Dari keberhasilan satu termotivasi untuk mendapat keberhasilan Jangan kedua. mudah puas ya, jangan mudah puas. Ya. Terus Nggak boleh puas. Ya. Terima kasih banyak David, teman-teman se-Indonesia sudah didengarkan apa tadi keberhasilan David. Apa yang Semoga dicapai. mereka terinspirasi. Amin. Terima kasih Amin. banyak dan good luck ya. pesan saya Selamat Terima kasih, Bu. ya. Adit. Semoga berhasil. Amin. Pesan saya cuma satu, Adit. Oke. Udah dapat medali emas, disimpan jangan digadein. Ya, Iya, Bu. ya udah makasih Adit. Yuk jangan sampai keracunan recokinnya Kiki deh. Pemirsa, selesai kita mendengarkan anak Indonesia yang membanggakan dan berprestasi. Semoga Aditya diikuti oleh Aditya lainnya. Amin. Kita sekarang menuju ke segmen kreasi Susi. Iya, betul. Halo Bu Susi, halo Mbak Kiki. Perkenalkan, nama saya Maya, saya dari Bandung. Saya ngefans banget nih sama Bu Susi dari zaman Bu Susi masih jadi menteri. Pas kemarin saya lihat di Metro TV ada acara Susi Cek Ombak dan bisa bikin kreasi untuk Bu Susi. Saya kepikiran nih untuk bikin kreasi buat Bu Susi. Karena saya sukanya make up, jadi saya membuat lukisan wajah yang menggambarkan laut di siang hari dan juga di malam hari. Terima kasih Bu Susi dan Mbak Kiki sudah lihat kreasi saya. Susi Cek Ombak, ke laut aja. Maya ini membuat lukisan. Nah, seperti ini. Kelihatan? Tuh. Jadi kalau kita slide lagi, tuh separuhnya adalah kondisi laut di siang hari. Laut, Betul ada sekali. burung-burung, ada matahari. Sebelahnya lagi adalah kondisi laut di malam hari. Ini keren banget. Terima kasih Maya untuk kirimannya ke Kreasi Susi. Dan teman-temannya juga bisa ya Bu ya? Kalau punya Bisa, nanti saya mau kreativitas. coba separuh digambar Cleopatra. Ih, separuh yang lagi? separuh di kayak Beyonce gitu. Bisa nggak ya? Bisa Bu. Iya dong. Bisa bener. Nah, kawan-kawan semua, tidak terasa sudah 60 menit berlalu. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya Setiap hari Rabu jam 8 malam. di Metro TV. Susi Cek Ombak ke laut saja. Kawan laut, pesan dari laut. Anak-anak kita, anak-anak Indonesia adalah elemen bangsa yang sangat-sangat penting. Merekalah yang akan mempresentasikan kualitas bangsa ini. Tapi masalahnya, apakah kita sudah paham tentang hak-hak mereka? Karena kalau kita bicara hak anak, itu bukan main-main. Dan itu tidak ditentukan oleh aturan formalitas yang sekedar lembaran kertas. Karena semua itu terlalu indah untuk kita acuh tak acuh. Dan terlalu indah untuk melupakan hak-hak mereka.
tak bisa jauh, jauh darimu. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Oh. Kawan Susi, kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sorting Susi Cek Ombak selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu social distancing untuk tamu atau kru yang sebelumnya tidak pernah bersama, kita selalu jaga jarak. Kemudian yang datang atau yang melakukan kegiatan bersama dalam tim Susi Cek Ombak ini juga telah melakukan rapid test, juga PCR test. Dan semua pakai masker di lapangan. Jadi kegiatan kita selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Makanya tidak bohong. Kalau Presiden Jan Cuker ini mengaku guru saya itu tidak bohong. Dia memang betul. Saya menimba ilmu. Cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap lautan. Lautan datang, cinta terhadap lautan. Wow guys. Laut mendengar Iya. dan dia datang kepada kita. Metro TV, knowledge to elevate.